Oke, sekarang kita akan membahas elektrodinamika kuantum untuk orde kedua. Nah, jadi kita tinjau ekspansi dari matriks hamburan, matriks S seperti ini. Nah, suku kedua dari matriks hamburannya itu adalah minus E kuadrat per 2 faktorial integral D4X1, D4X2, HIX1, HIX2. Nah, ini kita bisa tuliskan. Ini harus diurutkan waktu ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, ini kita bisa gunakan teorema Wick untuk pengurutan waktu dan kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Ini adalah semua kombinasi dari teorema Wick. Nah, ini kita memang sengaja menghilangkan ya. Misalkan ini besi dengan A slash. Nah, ini karena nggak ada propagator yang menghubungkan besi dengan A slash. Jadi ini nilainya 0 gitu ya. Namun yang kita tuliskan itu hanyalah besi bar dengan besi karena ini menghasilkan propagator fermion, dan ini besi dengan besi bar menghasilkan propagator antifermion. Ini foton dan lain-lain gitu ya. Kalau ada meson atau boson ya nanti ada sendiri. Namun di sini elektrodinamika kuantum itu adalah interaksi positon, elektron dan juga foton di sini. Jadi di sini nggak ada propagator besi ke A slash. Nah, sekarang kita tinjau untuk suku pertama. Ini kebalik ya, S2 1. Nah, itu sebanding dengan pengurutan normal besi bar A slash besi X1, besi bar A slash besi X2. Nah, jadi kondisi ini itu adalah dua interaksi satu titik hamburan orde 1 yang saling terpisah. Jadi di sini nggak ada propagatornya. Jadi kita bisa kalikan langsung saja. Nah, karena ada 8 hamburan orde 1, maka suku pertama ini ada 8 kali 8, yaitu 64 kemungkinan. Jadi waktunya itu ke sana, yang di awalnya itu adalah di X2, yang akhirnya itu di X1. Ingat bahwa di sini S2-nya itu operasikan keadaan awalnya, ini S2, ini keadaan akhirnya. Jadi keadaan akhirnya itu di X1 dan keadaan awalnya itu di X2. Nah, jadi ini kita tinggal kalikan aja, waktunya itu mengarah ke sana gitu ya. Kita kalikan, operasikan, dan ini akan ada totalnya itu 64 suku gitu, perkalian antara ya dua interaksi saling terpisah, dua interaksi orde pertama. Nah, sekarang kita tinjau untuk suku kedua. Jadi S22-nya itu kita bisa tuliskan seperti ini, sebanding dengan pengurutan normal perkalian ini, di mana propagatornya itu adalah propagator seperti ini. Nah, ini kita bisa dikomposisikan A slash itu menjadi A slash plus ditambah A slash minus, begitu pula besi dan besi barnya kita dikomposisikan menjadi besi atau besi bar plus dan besi atau besi bar minus. Nah, ini kalau kita dikomposisikan dan kita kalikan, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Ini adalah ada 16 kemungkinan untuk suku kedua. Nah, jadi untuk suku pertama, untuk ya kemungkinan pertama itu di sini foton dan positon di sini lenyap di X2, kemudian menghasilkan gitu ya propagator positon gitu ya, propagator positon di X2 kemudian hancur di X1, dan ini ternyata ada juga foton dan elektron yang hancur juga di X1 bersamaan dengan propagator positonnya tadi. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua di sini, nah di sini itu di X2 itu muncul dari ketiadaan elektron, positon sebagai propagator dan juga foton bebas. Nah, kemudian positon sebagai propagator tadi akan bergerak ke X1 dan di X1-nya itu hancur bersama dengan elektron dan juga foton. Kemudian kemungkinan ketiganya di sini ini cahaya gitu ya, foton bergerak ke X2, hancur di X2, kemudian menghasilkan pasangan positon elektron. Elektronnya bebas, positonnya itu menjadi propagator menuju X1. Nah, di X1 positonnya itu hancur bersamaan dengan elektron dan juga gamma yang juga hancur di X1. Kemudian di sini positon menuju ke X2, hancur di X2 menghasilkan foton dan juga positon sebagai propagator menuju ke X1 dan hancur bersama dengan elektron dan juga gamma di X1. Nah, kemudian kemungkinan kelima di sini positon
hancur bersama gamma di X2 kemudian menghasilkan positon berpropagasi ke X1. Nah, di X1 hancur bersamaan dengan gamma dan menghasilkan positon bebas. Kemungkinan keenam di sini ada positon hancur di X2 menghasilkan foton dan positon. Nah, positon di sini berpropagasi ke X1 hancur bersamaan dengan gamma dan menghasilkan positon bebas. Kemudian kemungkinan ketujuh di sini gamma menuju ke X2 hancur menghasilkan elektron dan positon. Nah, positon di sini itu berpropagasi ke X1 dan kemudian hancur bersama dengan gamma menghasilkan positon bebas. Kemudian di sini kemungkinan ke-8 di X2 itu muncul dari ketiadaan itu adalah pasangan elektron, positon dan juga gamma. Nah, positonnya itu berpropagasi ke X1 hancur bersama dengan gamma menghasilkan positon bebas. Nah, kemudian kemungkinan ke-9 yang di sini elektron dan foton hancur di X1 menghasilkan ini harusnya positon ya. Bentar. Jadi di X2 itu adalah positon. Ini adalah positon ini. Ini adalah positon. Positon dan gamma hancur di X2 menghasilkan positon berpropagasi ke X1 hancur bersamaan dengan elektron dan menghasilkan cahaya foton bebas. Kemudian di sini untuk kemungkinan ke-10 elektron menuju ke X2 hancur menghasilkan gamma dan juga ini positon masihan ya. Karena di sini besi bar plus. Jadi yang hancur positon menghasilkan positon berpropagasi ke X1 hancur bersama dengan elektron menghasilkan gamma. Kemudian di sini gamma hancur menghasilkan elektron dan juga positon. Nah, positonnya itu berpropagasi ke X1 kemudian hancur bersama dengan elektron menghasilkan gamma bebas. Kemudian di sini di S2 itu muncul dari ketiadaan elektron, positon dan gamma. Elektron dan gammanya itu bebas, positonnya itu berpropagasi ke X1. Di X1 positonnya itu hancur dengan elektron dan menghasilkan gamma bebas. Kemudian di sini positon dan gamma itu hancur di X2 kemudian menghasilkan positon berpropagasi ke X1 menghasilkan hancur kemudian menghasilkan gamma dan juga positon. Nah, kemudian di sini positon ya, ini positon hancur di X2 kemudian menghasilkan gamma dan positon berpropagasi ke X1 kemudian hancur menghasilkan positon dan juga gamma. Nah, kemudian di sini gamma hancur di X2 menghasilkan elektron dan positon. Positonnya itu berpropagasi ke X1 menghasilkan ya ini akan hancur di X1 menghasilkan positon dan gamma. Nah, kemudian di sini di X2 itu dari ketiadaan menghasilkan elektron, gamma dan positon. Positonnya berpropagasi ke X1 hancur menghasilkan gamma dengan positon. Nah, itu adalah semua kemungkinan, 16 kemungkinan dari suku pertama. Nah, kemudian kita meninjau untuk suku ketiga. Jadi S32 itu sebanding dengan ini gitu ya. Ini harusnya keliru ya. Jadi ini propagatornya yang ini ya. Ini yang ini tadi kan untuk suku kedua. Nah, jadi kalau kita dekomposisikan A dan besi bar dan besinya itu kita akan dapatkan ke 16 kemungkinan untuk suku ketiga. Nah, untuk kemungkinan pertama, jadi di sini propagatornya itu adalah propagator elektron ya. Jadi elektron dan gamma hancur di X2 menghasilkan elektron berpropagasi ke X1 kemudian hancur bersama positon dengan gamma. Kemudian di sini gamma hancur di X2 menghasilkan positon. Kemudian dan juga elektron yang berpropagasi ke X1 kemudian di X1 hancur bersama gamma dengan positon. Kemudian kemungkinan ketiga di sini elektron hancur di X2 menghasilkan gamma dan elektron. Elektron ini berpropagasi ke X1 hancur bersama positon dengan gamma. Nah, kemudian di sini dari ketiadaan tercipta
positon, elektron, dan juga gamma, dan elektronnya itu bergerak ke X1, kemudian hancur bersama positon, elektron, dan juga gamma. Nah, kemudian di sini elektron dan gamma bergerak menuju ke X2, hancur dan menghasilkan elektron. Elektronnya berpropagasi ke X1, hancur bersama gamma dan akan menghasilkan elektron. Kemudian di sini gamma hancur ke X2, menghasilkan positon dan elektron. Elektronnya itu berpropagasi ke X1, hancur bersama gamma, menghasilkan elektron. Oh ya, untuk mengingatkan bahwa gamma yang hancur di sini itu nggak sama dengan gamma yang ini, gitu ya. Atau kalau misalkan ada gamma yang tercipta, gitu ya, itu nggak sama dengan gamma yang hancur di kemudian lain, gitu ya. Jadi itu adalah dua partikel yang berbeda. Nah, jadi di sini elektron hancur ke X2 menghasilkan gamma dan juga elektron. Elektron di sini hancur di X1 menghasilkan elektron. Nah, di sini contohnya ya. Jadi gamma yang di sini dan di sini itu berbeda. Jadi dia nggak gamma yang di sini itu hancur di sini itu enggak. Nah, nanti ada sendiri ketika gammanya itu hancur di sini juga. Gamma yang tercipta hancur di X1. Nah, itu ada lagi. Tapi yang di sini itu adalah kemungkinan yang berbeda. Jadi gammanya itu berbeda. Nah, kemudian di X2 tercipta dari ketiadaan positon, gamma, kemudian dan juga elektron. Elektronnya itu berpropagasi ke X1, X2 ke X1, hancur bersama gamma menghasilkan elektron. Kemudian di sini gamma dan elektron hancur di X2 menghasilkan elektron, bergerak ke X1, hancur bersama positon menjadi gamma. Kemudian di sini gamma hancur di X2 menghasilkan positon dan elektron. Elektronnya berpropagasi dari X2 ke X1, hancur bersama positon dan menghasilkan gamma. Nah, kemudian di sini elektron hancur di X2 menghasilkan gamma dan juga elektron. Elektron ini berpropagasi ke X1, hancur menghasilkan gamma dan positon. Hancur bersama positon menghasilkan gamma. Nah, kemudian di sini dari ketiadaan muncul positon, elektron, gamma. Kemudian elektronnya berpropagasi ke X1, hancur bersama positon menghasilkan gamma. Kemudian yang lain itu adalah gamma dan elektron hancur di X2 menjadi elektron, berpropagasi ke X1, hancur menjadi elektron dan juga gamma. Nah, kemudian di sini di X2 gamma, ya, gamma menuju X2 hancur menjadi positon dan elektron. Elektronnya itu berpropagasi ke X1, ya, dan hancur menjadi elektron dan positon dan gamma. Kemudian di sini elektron menuju X2 hancur menjadi gamma dan elektron. Elektron berpropagasi ke X1, hancur bersamaan dengan gamma menghasilkan elektron. Kemudian di sini di X2 tercipta dari ketiadaan positon, gamma. Kemudian di sini dan juga elektron berpropagasi ke X1, elektron hancur menjadi gamma dan elektron. Ya, jadi ini adalah semua kemungkinan dari diagram Feynman, gitu ya, untuk suku ketiga. Nah, terlihat bahwa di sini juga mengandung ini adalah hamburan kompon, gitu ya. Nah, jadi suku-suku yang kita bahas sebelumnya di elektrodinamika di contoh-contoh proses hamburan yang kita gunakan untuk mencari nilai amplitude hamburannya, itu semuanya gambar-gambarnya itu kita bisa cari melalui proses ini, gitu ya. Ini kita akan mendapatkan semua kemungkinan dari hamburan orde kedua. Nah, tentu saja kalau kita melakukan untuk orde ketiga, keempat, dan kelima atau lebih banyak, maka kita akan mendapatkan bentuk-bentuk yang mungkin, semua bentuk yang mungkin. Nah, selanjutnya kita tinjau suku keempat. Propagatornya itu adalah propagator foton. Jadi ini adalah semua kemungkinannya ketika kita dekomposikan besi, bar, dan besi. Nah, sekarang di sini positon dan elektron hancur di X2 menghasilkan foton. Foton hancur di X1 bersama dengan positon dan elektron.
Nah, kemudian di sini elektron hancur di X2 menghasilkan positon dan foton berpropagasi ke ini elektron juga ya ini. Sebentar, ini di X2 itu adalah elektron hancur, positon hancur. Oh, jadi ini positonnya hancur ke sana ya. Ini positonnya hancur. Jadi positon dan elektron hancur menghasilkan gamma, kemudian di X1 hancur bersama positon dan elektron. Oh, sebentar, ini kebalik. Di X2 itu positon tercipta, positon hancur. Jadi ini kebalik ya. Ini kebalik. Ini positon. Nah, kemudian di sini di X2 elektron hancur dan menghasilkan elektron dan juga gamma. Gamma berpropagasi ke X1 hancur bersama pasangan positon elektron. Nah, kemudian di X2 dari ketiadaan muncul positon elektron gamma. Gamma berpropagasi ke X1 hancur bersama positon elektron. Kemudian di sini positon elektron itu hancur di X2 menghasilkan gamma, dan di sini menuju X1 hancur bersama positon dan menghasilkan positon. Kemudian di sini positon datang hancur di X2 menghasilkan positon dan gamma. Gamma berpropagasi ke X1 hancur bersama positon menghasilkan positon. Kemudian di sini elektron hancur menghasilkan elektron dan gamma. Gamma ke X1 hancur bersama positon menghasilkan positon. Kemudian di sini dari ketiadaan muncul elektron, positon, gamma. Gamma berpropagasi ke X1 hancur bersama positon menghasilkan positron. Nah, kemudian di sini positon, elektron hancur menjadi gamma di X2. Gamma dari X2 ke X1 hancur bersama elektron menghasilkan elektron. Kemudian di X2 positon hancur kemudian menghasilkan positon dan gamma. Gamma dari X2 ke X1 hancur bersama elektron menghasilkan elektron. Kemudian di sini elektron hancur di X2 menghasilkan elektron dan gamma. Gamma berpropagasi ke X1 hancur bersama elektron menghasilkan elektron. Kemudian di sini dari ketiadaan di X2 menghasilkan elektron, positon, gamma. Gamma berpropagasi ke X1 hancur bersama elektron menghasilkan elektron. Nah, kemudian di sini elektron dan positon hancur di X2 menghasilkan gamma. Gamma berpropagasi ke X1 menghasilkan elektron dan positon. Nah, kemudian di sini di X2 positon hancur menghasilkan positon dan gamma. Gamma berpropagasi ke X1 menghasilkan elektron dan positon. Kemudian di sini di X2 elektron hancur menjadi elektron dan gamma. Gamma berpropagasi ke X1 hancur menjadi elektron dan positon. Kemudian di sini dari ketiadaan muncul positon dan elektron dan juga gamma. Kemudian berpropagasi ke X1 hancur menjadi positon dan elektron. Nah, ini adalah semua ke-16 kemungkinan untuk suku ketiga. Nah, selanjutnya untuk suku keempat ya tadi ya. Nah, untuk suku kelima S52 itu sebanding dengan seperti ini. Nah, ini kita bisa dikomposisikan. Yang bisa kita dikomposisikan adalah A/nya aja, karena di sini besi dan besi banyak itu semuanya menjadi lembah katon. Jadi kita dikomposisikan, kita akan mendapatkan 4 suku. Nah, yang pertama di sini, jadi di sini foton hancur menjadi lembah katon. Jadi pasangan positon elektron, kemudian positon elektronnya itu akan menuju ke X1 yang tadi ya. Ini yang tadi itu dia akan menuju ke X1 kemudian hancur lagi bersama dengan foton datang. Nah, kemudian di sini dari ketiadaan muncul pasangan positon elektron gamma di X2, kemudian gammanya bebas, positon elektronnya itu akan kembali ke X1 menuju ke X1 dan hancur bersamaan dengan gamma. Kemudian di sini gamma menuju X2 dan hancur menjadi pasangan positon elektron. Nah, pasangan tadi itu menuju ke X1 bergerak bersama kemudian hancur di X1 menjadi gamma.
Kemudian di sini dari ketiadaan muncul positron, elektron, gamma. Nah, gammanya bebas, positron, elektron menuju ke X1, kemudian hancur menuju ke menjadi gamma. Nah, kemudian suku ke-6. Nah, suku ke-6 itu kita dekomposisikan ini dan ini, karena di sini suku yang ini dia menjadi propagator. Jadi kita akan dapatkan 4 suku. Nah, jadi yang pertama di sini elektron hancur menjadi gamma dan juga elektron. Nah, gamma dan elektron ini berpropagasi ke X1 dan hancur lagi bersama dengan positron yang hancur. Kemudian di sini dari ketiadaan muncul positron, elektron, dan gamma. Nah, positronnya bebas, gamma dan elektronnya itu bergerak berpropagasi ke X1 kemudian hancur bersama dengan positron ya, dengan elektron, dengan positron ini ya, dengan positron. Ya kan, di sini di X1 yang hancur adalah positron, besi 4+. Kemudian di sini di X2 elektron hancur menghasilkan elektron dan gamma. Nah, elektron dan gammanya itu sama-sama berpropagasi ke X1 kemudian hancur bersama menghasilkan elektron. Kemudian di sini dari ketiadaan memunculkan positron, elektron, dan gamma. Nah, positronnya bebas, elektron dan gammanya itu sama-sama berpropagasi ke X1, hancur kemudian menghasilkan elektron. Nah, untuk suku ke-7 kita dekomposisikan ini dan ini ya. Kita dekomposisikan ini dan ini, dan kita akan mendapatkan 4 suku. Nah, jadi yang kemungkinan pertama di sini positron hancur di X2 menghasilkan positron dan gamma. Nah, positron dan gamma itu berpropagasi ke X1 hancur bersama elektron. Kemudian di sini di X2 itu dari ketiadaan muncul positron, elektron, dan gamma. Elektronnya bebas, positron dan gammanya itu berpropagasi ke X1 hancur bersama elektron. Nah, kemudian di sini positron hancur ke X2 menghasilkan gamma dan juga positron. Gamma dan positronnya itu bergerak ke X1, hancur di X1 menghasilkan positron. Kemudian di sini dari ketiadaan muncul elektron, positron, dan gamma. Elektronnya bebas, positron dan gamma bergerak menuju ke X1. Nah, di X1 hancur menjadi elektron. Menjadi positron ini ya. Karena waktunya ke sana, ini arah waktunya berlawanan ya. Nah, untuk suku ke-8 kita memiliki semuanya itu menjadi propagator. Jadi di X2 muncul elektron, gamma, dan positron. Namun nggak ada yang bebas. Jadi ketiga-tiganya dia akan bergerak menuju ke X1 dan hancur bersama lagi. Gitu. Jadi kondisi ini yang disebut sebagai fluktuasi kuantum. Jadi dia tiba-tiba muncul, kemudian hancur lagi dari ketiadaan.